Halo bro, apa kabar? Balik lagi sama gua di channel Jejak Pemikiran, tempat kita ngebahas berbagai hal menarik dari sudut pandang yang mungkin nggak biasa, bikin kita mikir lebih dalam. Di video sebelumnya, kita udah ngobrolin dasar-dasar gimana cara membangun impresi awal yang oke. Nah, kali ini kita mau naik level sedikit nih bro. Kita bakal bongkar rahasia psikologis yang bisa bikin cewek nggak cuma sekadar tertarik sama kamu, tapi juga bikin dia jadi kepikiran kamu terus. Judul kita hari ini, 10 cara psikologis membuat cewek tertarik dan terus memikirkanmu. Penting banget nih, gua garis bawahi di awal. Ini bukan soal trik manipulatif murahan ya bro. Sama sekali bukan. Ini lebih ke arah memahami cara kerja pikiran manusia, khususnya cewek. Biar kamu bisa membangun koneksi yang lebih kuat, lebih tulus, dan tentunya lebih berkesan. Tujuannya adalah menciptakan ketertarikan yang sehat dan natural, bukan memaksa perasaan orang lain. Pernah nggak sih kamu ngerasa udah deket sama cewek, udah sering ngobrol, tapi kok kayaknya hubungan kalian gitu-gitu aja? Nggak ada gregetnya, atau mungkin kamu pengen dia sedikit lebih notice keberadaan kamu, sedikit lebih penasaran sama kamu? Nah, kalau iya, video ini pas banget buat kamu. Kita akan bahas 10 poin berdasarkan prinsip-prinsip psikologi yang udah terbukti. Penjelasannya gue usahain simple dan logis, biar gampang dicerna dan langsung bisa kamu terapin. Tentunya dengan bijak ya. Oke, udah siap? Yuk, langsung aja kita mulai bedah satu persatu. Poin pertama, ciptakan rasa penasaran dengan efek Zeigarnik. Bro, pernah dengar efek Zeigarnik? Ini istilah psikologi yang intinya bilang, kalau otak kita itu cenderung lebih ingat sama tugas atau informasi yang belum selesai atau terpotong di tengah jalan. Kayak nonton film seri yang endingnya gantung, pasti bikin penasaran kan nunggu episode selanjutnya. Nah, prinsip ini bisa kamu pakai dalam interaksi sama cewek. Gimana caranya? Saat lagi asik-asiknya ngobrol atau chat, entah itu topik yang seru atau momen yang lagi hangat, coba deh, akhiri percakapan pas lagi di puncaknya. Bukan tiba-tiba ngilang gitu aja ya, tapi kasih alasan yang logis dan sopan. Misalnya, kamu bisa bilang, wah seru banget nih ngobrolin ini. Tapi sorry banget, gue ada urusan mendadak nih yang harus diselesain sekarang. Nanti kita lanjut lagi ya ngobrolnya. Atau kalau lagi bahas sesuatu yang dalam, kamu bisa bilang, ini topik menarik banget, tapi kayaknya butuh waktu lebih nih buat bahasnya. Gimana kalau next time kita ngobrolin ini lagi lebih lanjut? Kenapa ini efektif? Karena kamu meninggalkan loop terbuka di pikirannya. Dia jadi mikir, tadi dia mau ngomong apa lagi ya? Atau kira-kira kelanjutan ceritanya gimana ya? Ini secara nggak sadar bikin dia mikirin kamu, bahkan setelah percakapan berakhir. Tapi inget bro, gunakan ini sesekali aja dan dengan alasan yang jelas. Kalau keseringan atau caranya nggak elegan, nanti kamu malah dianggap nggak sopan, nggak niat ngobrol, atau main-main doang. Kuncinya adalah timing dan elegansi. Poin kedua, jadilah pribadi yang punya nilai kelangkaan. Dalam ilmu ekonomi dan psikologi, ada yang namanya prinsip kelangkaan atau scarcity principle. Intinya, sesuatu yang dianggap langka atau sulit didapatkan itu cenderung dinilai lebih berharga. Coba deh pikirin, barang limited edition kenapa harganya bisa mahal dan banyak diburu? Ya karena langka. Konsep ini juga berlaku dalam hubungan sosial, bro. Kalau kamu selalu tersedia 24/7, setiap saat dia butuh kamu langsung ada, setiap chat langsung dibales detik itu juga, lama-lama keberadaan kamu bisa dianggap biasa aja. Bukan berarti kamu harus jadi orang yang susah dihubungi atau jual mahal ya, bukan itu poinnya. Poinnya adalah, miliki kehidupanmu sendiri. Tunjukin kalau kamu punya kesibukan yang positif, punya hobi yang kamu tekuni, punya lingkaran pertemanan yang asyik, punya tujuan hidup yang lagi kamu kejar. Jangan sampai dunia kamu cuma berputar di sekitar dia seorang. Saat kamu nggak selalu bisa langsung merespon karena lagi fokus sama kerjaan, atau lagi asik sama hobi kamu, atau lagi quality time sama teman-teman kamu, ini secara nggak langsung mengirimkan sinyal. Hidup gue menarik, dan gue punya prioritas lain selain kamu. Ini bukan berarti ngabaikan dia ya.
Tetap responsif dan tunjukkan perhatian, tapi dengan batasan yang sehat. Kalau lagi sibuk, bilang aja baik-baik, "Hey, sorry baru bales. Tadi lagi fokus ngerjain kerjaan atau hobi kamu. Gimana kabarnya?" Dengan punya kehidupan yang penuh dan menarik di luar dia, kamu secara alami jadi pribadi yang lebih atraktif dan berharga. Orang cenderung lebih tertarik pada individu yang mandiri dan punya value. Dia akan melihat kamu sebagai sosok yang utuh, bukan sekadar pemuja yang selalu siap sedia. Ini bikin dia lebih menghargai waktu dan interaksi sama kamu. Poin ketiga, terapkan prinsip timbal balik. Psikologi sosial mengenal konsep reciprocity atau timbal balik. Ini adalah kecenderungan alami manusia untuk membalas budi atau perlakuan baik yang diterima dari orang lain. Kalau ada teman traktir kamu makan siang, kemungkinan besar kamu akan merasa nggak enak dan pengen traktir balik di lain waktu kan? Nah, dalam konteks menarik perhatian cewek, prinsip ini penting banget bro. Tapi bukan berarti kamu harus ngasih barang mahal atau traktir terus-terusan ya. Bukan itu. Timbal balik di sini lebih ke arah investasi emosional dan perhatian. Caranya gimana? Pertama, tunjukkan minat yang tulus. Jadilah orang pertama yang menunjukkan ketertarikan pada kehidupannya, pemikirannya, perasaannya. Tanyakan kabarnya, dengarkan ceritanya dengan sungguh-sungguh. Kedua, berikan pujian yang spesifik dan jujur. Jangan cuma bilang kamu cantik, tapi coba puji sesuatu yang lebih spesifik. Misalnya, "Aku suka deh cara kamu ngelihat masalah dari sudut pandang yang beda." Atau energi positif kamu nular banget loh. Pujian yang tulus dan spesifik itu lebih ngena. Ketiga, tawarkan bantuan kecil tanpa pamrih. Kalau kamu lihat dia lagi kesulitan bawa barang banyak, tawarin bantuan. Kalau dia cerita lagi pusing sama tugas, coba kasih masukan kalau kamu memang paham. Bantuan kecil yang tulus itu meninggalkan kesan mendalam. Keempat, ingat detail kecil tentang dia. Ini nyambung ke poin selanjutnya nanti, tapi mengingat hal kecil yang pernah dia ceritakan, misalnya nama kucingnya atau minuman favoritnya, dan menyinggungnya lagi di kemudian hari menunjukkan kalau kamu benar-benar mendengarkan. Ketika kamu secara konsisten memberikan perhatian, kebaikan, dan energi positif yang tulus, tanpa mengharapkan balasan langsung, secara psikologis, dia akan merasa berhutang budi secara emosional. Ini bukan hutang negatif ya, tapi lebih ke perasaan ingin membalas kebaikan kamu, ingin mengenal kamu lebih jauh, dan ingin memberikan perhatian serupa. Ingat kuncinya, tulus dan tanpa pamrih. Kalau kamu ngasih sesuatu tapi kelihatan banget ngarepnya, efeknya malah jadi negatif. Poin keempat, gunakan kekuatan mirroring secara halus. Bro, pernah nggak kamu ngobrol sama orang, terus tanpa sadar kamu niru gaya duduknya atau gerakan tangannya? Nah, itu namanya mirroring atau efek bunglon dalam psikologi. Ini adalah kecenderungan bawah sadar kita untuk meniru bahasa tubuh, intonasi suara, atau bahkan pilihan kata orang yang sedang berinteraksi dengan kita. Kenapa ini penting? Karena mirroring yang dilakukan secara halus bisa membangun raport atau koneksi emosional dengan cepat. Ketika kamu secara subtle meniru bahasa tubuh lawan bicara, otak mereka menangkap sinyal nonverbal bahwa orang ini sama seperti saya, orang ini nyambung dengan saya. Ini menciptakan rasa nyaman dan percaya tanpa disadari. Gimana cara pakainya? Pertama, perhatikan bahasa tubuhnya. Apakah dia duduk tegak atau santai? Apakah dia sering menggunakan gerakan tangan saat bicara? Apakah dia tersenyum? Kedua, tiru secara halus. Ini kuncinya. Kalau dia menyilangkan kaki, beberapa saat kemudian kamu bisa coba menyilangkan kaki juga. Tapi jangan langsung plek ketiplek. Kalau dia condong ke depan saat bicara serius, kamu juga bisa sedikit mencondongkan tubuh. Kalau dia pakai kata-kata tertentu yang khas, sesekali kamu bisa pakai kata itu juga dalam obrolan. Ketiga, fokus ke positivity. Lebih efektif meniru bahasa tubuh yang positif, seperti senyum, anggukan kepala tanda setuju, atau postur tubuh yang terbuka. Penting banget, jangan meniru secara berlebihan atau terlalu kentara.
Kalau ketahuan, kamu malah akan dianggap aneh atau nggak tulus. Lakukan secara alami dan sporadis aja. Tujuannya bukan untuk jadi copycat, tapi untuk menciptakan harmoni nonverbal. Ketika dilakukan dengan benar, mirroring halus ini bisa bikin dia merasa lebih nyaman, lebih dipahami, dan lebih terkoneksi sama kamu di level bawah sadar. Poin kelima, jadilah pendengar aktif yang memberi validasi. Di dunia yang serba cepat dan penuh distraksi ini, kemampuan untuk benar-benar mendengarkan orang lain itu jadi barang langka, bro. Banyak orang cuma nunggu giliran ngomong, bukan beneran nyimak apa yang disampaikan lawan bicaranya. Menjadi pendengar aktif itu powerful banget. Artinya, kamu nggak cuma dengerin kata-katanya, tapi juga mencoba memahami perasaan dan perspektif di baliknya. Gimana caranya? Pertama, fokus penuh. Saat dia bicara, singkirkan dulu gangguan seperti HP. Tatap matanya secara wajar, jangan melotot, tunjukkan kalau perhatian kamu 100% untuk dia. Kedua, jangan memotong. Biarkan dia menyelesaikan kalimatnya sebelum kamu merespon. Ketiga, gunakan pertanyaan terbuka. Alih-alih pertanyaan yang jawabannya cuma ya atau tidak, ajukan pertanyaan yang mendorong dia untuk cerita lebih banyak. Misalnya, terus gimana perasaan kamu waktu itu? Atau, apa yang bikin kamu kepikiran kayak gitu? Keempat, berikan umpan balik nonverbal. Anggukan kepala, senyum, ekspresi wajah yang sesuai menunjukkan kalau kamu mengikuti alur ceritanya. Kelima, lakukan paraphrase. Sesekali, ulangi apa yang dia katakan dengan kata-kata kamu sendiri untuk memastikan kamu paham dan menunjukkan kalau kamu menyimak. Contohnya, jadi, kalau aku nggak salah tangkap, kamu merasa kecewa karena alasannya begini. Gitu ya. Keenam, validasi perasaannya. Ini penting banget. Validasi bukan berarti kamu harus selalu setuju sama dia. Validasi artinya kamu mengakui dan menerima perasaannya sebagai sesuatu yang sah atau valid. Contohnya, aku ngerti kenapa kamu merasa kecewa dalam situasi itu. Atau, wajar kok kamu merasa senang banget. Itu kan pencapaian besar. Ketika seorang cewek merasa benar-benar didengarkan dan perasaannya divalidasi, dia akan merasa aman, nyaman, dihargai, dan dipahami. Ini adalah fondasi kuat untuk membangun kedekatan emosional yang mendalam. Dia akan merasa kamu adalah orang yang bisa diajak bicara tentang apa saja, dan itu bikin kamu jadi sosok yang spesial di matanya. Dan tentu saja, dia akan lebih sering memikirkan interaksi positif tersebut. Poin keenam, gunakan humor dan sisi humoris kamu. Bro, jangan remehkan kekuatan tawa. Humor itu kayak pelumas sosial yang bisa bikin suasana jadi cair, mengurangi ketegangan, dan menciptakan ikatan positif. Secara psikologis, tertawa bersama itu melepaskan endorfin, hormon kebahagiaan, yang bikin orang merasa nyaman dan terhubung satu sama lain. Kalau kamu bisa bikin cewek tertawa dengan cara yang cerdas dan nggak merendahkan ya, kamu udah setengah jalan buat bikin dia tertarik. Kenapa? Humor menunjukkan kecerdasan. Karena humor yang cerdas seringkali diasosiasikan dengan kecerdasan dan kreativitas. Humor juga menunjukkan kepercayaan diri, karena orang yang bisa menertawakan dirinya sendiri atau situasi biasanya terlihat lebih percaya diri dan nggak kaku. Selain itu, humor menciptakan kenangan positif, sebab momen-momen lucu dan menyenangkan itu biasanya paling membekas di ingatan. Humor juga mengurangi kecanggungan, terutama di awal kenalan atau pas lagi kencan pertama, bisa jadi icebreaker yang ampuh banget. Gimana cara pakai humor? Lakukan observasi yang lucu, coba perhatikan hal-hal kecil di sekitar kamu yang bisa jadi bahan candaan ringan. Ceritakan cerita lucu yang relevan, kalau punya pengalaman pribadi yang lucu, ceritain aja, asal relevan sama obrolan. Lakukan bermain kata atau playful banter, sedikit saling ledek yang playful tapi nggak menghina bisa bikin interaksi jadi lebih hidup. Gunakan self-deprecating humor secukupnya, menertawakan kekurangan kecil diri sendiri, tapi jangan berlebihan bisa bikin kamu terlihat rendah hati dan relatable. Penting, kenali batasan. Humor itu subjektif.
Hindari lelucon yang kasar, merendahkan orang lain termasuk dia, Sarah, atau terlalu jorok, apalagi di awal kenalan. Perhatikan juga reaksinya. Kalau dia kelihatan nggak nyaman, segera ganti topik. Humor yang tepat bisa bikin interaksi kalian jadi lebih ringan, menyenangkan, dan bikin dia selalu excited buat ngobrol atau ketemu kamu lagi. Dia akan mengasosiasikan kamu dengan perasaan senang dan tawa. Poin ketujuh, berani menunjukkan sisi rentan secara terkendali. Di masyarakat kita, cowok sering dituntut buat selalu tegar, kuat, dan nggak nunjukin kelemahan. Padahal, menunjukkan sisi rentan atau vulnerability secara tepat itu justru bisa jadi senjata ampuh buat membangun kedekatan emosional yang otentik, bro. Kenapa? Karena ketika kamu berani membuka diri sedikit tentang ketakutan, keraguan, atau pengalaman sulit kamu, yang wajar ya bukan ngeluh berlebihan, itu menunjukkan beberapa hal. Pertama, menunjukkan kepercayaan, artinya kamu percaya sama dia untuk berbagi sesuatu yang personal. Kedua, menunjukkan kemanusiaan, artinya kamu menunjukkan kalau kamu juga manusia biasa yang punya perasaan dan pernah ngalamin kesulitan. Ini bikin kamu lebih relatable. Ketiga, menunjukkan kekuatan. Karena paradoksnya, butuh kekuatan loh untuk berani mengakui kerapuhan. Ini bukan tanda kelemahan. Keempat, mengundang kedekatan. Karena ketika kamu membuka diri, itu secara nggak sadar mengundang dia untuk melakukan hal yang sama. Menciptakan ruang untuk koneksi yang lebih dalam. Gimana cara melakukannya dengan benar? Pertama, pilih momen yang tepat. Jangan langsung umbar masalah pribadi di awal kenalan. Lakukan saat kalian sudah merasa cukup nyaman satu sama lain. Kedua, bagikan secara bertahap. Mulai dari hal-hal yang nggak terlalu berat. Misalnya, cerita tentang tantangan yang pernah kamu hadapi di kerjaan atau hobi, atau sedikit rasa insecure kamu tentang sesuatu, tapi jangan sampai jadi sesi curhat penuh keluhan. Ketiga, fokus pada proses belajar. Kalau cerita pengalaman sulit, coba sertakan juga apa yang kamu pelajari dari situ. Ini menunjukkan kedewasaan. Keempat, jangan berlebihan. Vulnerability beda sama oversharing atau needy. Jangan sampai kamu malah terkesan cengeng, penuh drama, atau menjadikan dia terapis gratisan kamu. Tetap jaga keseimbangan. Ketika kamu berani menunjukkan sedikit sisi rentan kamu dengan cara yang sehat dan terkendali, itu bisa bikin dia melihat kamu sebagai sosok yang lebih utuh, lebih jujur, dan lebih bisa dipercaya. Ini adalah langkah besar untuk membangun keintiman emosional, yang bikin dia merasa terhubung secara spesial sama kamu. Poin ke-8, bangun antisipasi dan berikan kejutan kecil. Otak kita itu suka banget sama antisipasi, bro. Perasaan menunggu sesuatu yang menyenangkan itu seringkali sama menyenangkannya dengan kejadian itu sendiri. Kamu bisa manfaatin ini untuk bikin dia terus mikirin kamu. Caranya gimana? Pertama, rencanakan sesuatu yang menarik di masa depan. Alih-alih cuman ngajak jalan dadakan, coba deh sesekali rencanain sesuatu yang agak jauh di depan. Misalnya, minggu depan ada pameran seni keren nih, mau coba kesana bareng nggak? Atau, aku nemu tempat kopi baru yang kayaknya asik banget, kapan-kapan kita coba yuk. Ini memberi dia sesuatu untuk dinanti-nantikan dan dipikirkan. Kedua, berikan spoiler kecil. Kalau kamu punya rencana kejutan buat dia, misalnya mau bawain makanan favoritnya, kamu bisa kasih sedikit petunjuk samar-samar sebelumnya. Nanti sore kayaknya ada sesuatu yang enak buat kamu deh, misalnya. Ini bikin dia penasaran. Ketiga, berikan kejutan kecil yang tak terduga. Nggak perlu mahal atau heboh. Kejutan kecil itu justru seringkali lebih berkesan. Misalnya, tiba-tiba kirimin link lagu yang kamu tahu dia suka. Atau pas ketemu, bawain snack atau minuman favoritnya yang pernah dia sebutin. Bisa juga kirim pesan singkat di tengah hari cuman buat bilang, semoga harimu lancar ya. Kejutan-kejutan kecil ini menunjukkan kalau kamu perhatian dan memikirkan dia, bahkan di saat-saat tak terduga. Sementara antisipasi untuk rencana di masa depan, bikin dia punya alasan untuk terus terhubung dengan kamu dalam pikirannya.
Kombinasi keduanya ini efektif banget bikin kamu nempel di benaknya. Poin ke-9. Ingat dan sebutkan detail-detail kecil. Bro, ini mungkin kelihatan sepele, tapi dampaknya luar biasa. Kemampuan untuk mengingat detail-detail kecil yang pernah dia ceritakan itu menunjukkan kalau kamu bukan cuma pendengar yang baik, tapi kamu benar-benar peduli. Detail kecil itu bisa apa aja. Misalnya, nama hewan peliharaannya, atau band, atau penyanyi favoritnya. Bisa juga tempat liburan impiannya. Cerita tentang keluarganya, makanan atau minuman yang dia suka atau nggak suka. Atau tanggal penting buat dia, misalnya ulang tahun adiknya, atau tanggal dia presentasi penting. Gimana cara pakainya? Sebutkan dalam percakapan. Misalnya, kemarin aku dengerin lagu band favoritnya, jadi inget kamu. Atau, gimana kabar kucingnya si Miko? Masih suka tidur di tempat aneh? Bisa juga kaitkan dengan pengalaman bersama. Contohnya, inget nggak waktu itu kamu cerita pengen coba nama makanan? Kemarin aku nemu tempat yang jual, kayaknya enak. Atau, tunjukkan perhatian pada momen penting. Seperti, hari ini kamu presentasi kan? Semoga lancar ya. Ketika kamu mengingat dan menyebutkan detail-detail ini, pesan yang sampai ke dia adalah, kamu penting buatku. Aku memperhatikanmu. Aku peduli dengan apa yang kamu ceritakan. Ini bikin dia merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Perasaan dihargai seperti ini adalah salah satu kunci utama ketertarikan jangka panjang. Dia akan merasa kamu adalah orang yang benar-benar melihat dia sebagai individu, bukan cuma sebagai target. Dan percayalah, cewek akan selalu mengingat cowok yang membuatnya merasa seperti itu. Poin ke-10. Akhiri interaksi dengan kesan puncak yang positif. Terakhir, tapi nggak kalah penting, adalah pick and rule. Ini konsep psikologi dari Daniel Kahneman yang bilang, kalau ingatan kita tentang sebuah pengalaman itu sangat dipengaruhi oleh dua hal. Momen puncaknya, entah itu puncak positif atau negatif, dan bagaimana pengalaman itu berakhir. Kita cenderung nggak inget durasi atau rata-rata kesenangannya, tapi lebih ke momen paling intens dan bagian akhirnya. Artinya apa buat kamu, bro? Pastikan setiap interaksi kamu sama dia, entah itu kencan, ngobrol via chat, atau teleponan, berakhir dengan kesan yang positif. Gimana caranya? Pertama, akhiri saat lagi seru, ini nyambung ke poin pertama. Kalaupun harus mengakhiri saat lagi seru, pastikan suasana hatinya sedang bagus. Jangan akhiri pas lagi ada konflik atau suasana canggung. Kedua, ucapkan sesuatu yang menyenangkan di akhir. Misalnya, seneng banget deh ngobrol sama kamu hari ini. Atau, makasih ya buat waktunya, aku bener-bener enjoy. Atau, hati-hati di jalan ya, sampai ketemu lagi. Ketiga, berikan senyuman tulus kalau ketemu langsung. Kontak mata dan senyuman hangat di akhir pertemuan itu meninggalkan kesan yang kuat. Keempat, rencanakan puncak kecil sebelum berakhir. Kalau lagi jalan bareng, mungkin bisa akhiri dengan makan es krim favoritnya atau mendengarkan lagu kesukaan bersama sebentar sebelum pulang. Ciptakan momen positif kecil tepat sebelum berpisah. Dengan memastikan interaksi selalu ditutup dengan nada yang positif, kamu membingkai keseluruhan pengalaman dalam ingatannya sebagai sesuatu yang menyenangkan. Bahkan kalau di tengah-tengah obrolan ada sedikit momen canggung atau nggak sepaham, kesan akhir yang positif ini bisa menyelamatkan persepsi dia tentang interaksi tersebut. Dia akan pulang atau menutup chat dengan perasaan senang, dan kemungkinan besar akan menantikan interaksi berikutnya sama kamu. Nah, itu dia bro. 10 cara psikologis yang bisa kamu coba untuk bikin cewek nggak cuma tertarik, tapi juga terus memikirkan kamu. Gue ulang lagi ya, poin-poinnya. Pertama, ciptakan rasa penasaran. Kedua, jadilah pribadi langka. Ketiga, terapkan timbal balik. Keempat, gunakan mirroring halus. Kelima, jadi pendengar aktif dan validasi perasaannya. Keenam, gunakan humor dan sisi humoris. Ketujuh, berani tunjukkan vulnerability terkendali. Kedelapan, bangun antisipasi dan beri kejutan kecil. Kesembilan, ingat dan sebutkan detail kecil. Kesepuluh,
Akhiri interaksi dengan kesan puncak positif. Ingat ya bro, semua ini adalah alat bantu. Yang paling penting tetaplah niat yang tulus, menjadi diri sendiri yang terbaik, dan menghargai orang lain. Tujuannya adalah membangun koneksi yang sehat dan otentik. Bukan sekadar mendapatkan seseorang. Gunakan insight psikologi ini dengan bijak dan etis. Sekarang giliran kamu nih bro. Gimana pendapat kamu tentang 10 cara ini? Ada poin yang paling relate sama pengalaman kamu? Atau mungkin kamu punya cara psikologis lain yang pernah kamu coba dan berhasil? Gue pengen banget denger cerita dan pandangan kalian. Tulisin semuanya di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng di sana. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan nambah insight baru, jangan ragu buat klik tombol like. Bagikan juga video ini ke teman-teman kamu yang mungkin lagi butuh pencerahan soal beginian. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel Jejak Pemikiran dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya yang bakal ngebahas hal-hal menarik lainnya dari sudut pandang psikologi dan pemikiran kritis. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Gua harap obrolan kita kali ini bisa ngasih kamu amunisi baru buat jadi pribadi yang lebih menarik dan membangun hubungan yang lebih berkualitas. Sampai jumpa di video Jejak Pemikiran berikutnya. Tetaplah berpikir, tetaplah berkembang.